Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dengan keadaan yang sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang muatan IPS, tentang pada tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku pada pembelajaran ke-1. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, adakah dari teman-teman yang bisa membantu Bapak memimpin doa? Saya, Pak. Baik, terima kasih Mas Andri, silahkan. Ya, marilah sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Baik, terima kasih kepada Mas Andri yang sudah membantu Bapak memimpin doa pada kegiatan ini. Nah, selanjutnya kita mulai mengecek presensi terlebih dahulu. Boleh on cam dulu, Bapak mau lihat anak-anak Bapak yang ganteng-ganteng dan juga cantik-cantik. Oh ya, halo Mas Andri. Halo, Pak. Baik, terima kasih. Ya, Bapak akan mengecek presensi pada kegiatan pembelajaran pagi hari ini. Mas Andri hadir? Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya Mbak Siti Mahmudah hadir? Hadir, Pak. Baik, untuk teman-teman yang lain bisa mengisi presensi melalui link yang Bapak bagikan di WA Group. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, Bapak akan membacakan dulu tujuan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa dengan lengkap. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan sistematis. Baik, pada kali ini kita akan belajar tentang keragaman budaya dan bangsaku. Tahukah anak-anak apa saja bentuk-bentuk keragaman di Indonesia? Belum, Pak. Nah, mari kita cari tahu lebih banyak tentang keberagaman itu. Belum, Pak. Bentuk-bentuk keragaman di Indonesia ada banyak. Yang pertama misalnya suku bangsa, yang kedua bahasa daerah, yang selanjutnya tarian adat, selanjutnya yang keempat ada pakaian adat, rumah adat, dan yang lain-lain. Nah, bentuk-bentuk keragaman di Indonesia yang pertama ada keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri khas budaya yang sama. Ada ratusan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, contoh-contoh suku bangsa yang ada di Indonesia dapat Bapak sebutkan antara lain yang pertama dari Pulau Sumatera, ada suku Batak, ada suku Aceh, dan juga suku Minangkabau. Yang kedua dari Pulau Jawa dan Bali ada suku Betawi, suku Sunda, suku Jawa, dan juga suku Bali. Yang ketiga, pada Pulau Kalimantan terdapat suku Dayak, suku Banjar, dan juga suku Melayu. Selanjutnya yang keempat, pada Pulau Sulawesi terdapat suku Bugis, suku Minahasa, dan juga suku Buol. Dan juga masih banyak yang lain-lain. Yang kelima, pada Kepulauan Nusa Tenggara terdapat suku Sasak, suku Dawan, dan juga suku Sumba. Yang keenam, pada Kepulauan Maluku dan Papua terdapat suku Tobelo, suku Asmat, dan juga suku Dani. Nah, dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, anak-anak sekalian termasuk ke dalam suku apa? Ada yang berani menjawab? Baik, kedua Mas Sudah, Andri. Pak. Oh, Mas Andri
termasuk ke dalam suku Sunda ya. Ada yang lain? Jawa. Mbak Siti mungkin mau mengumumkan pendapat. Oh ya, baik, kita lanjutkan saja. Yang selanjutnya, suku bangsa tersebut hanya sebagian dari jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia. Masih banyak suku bangsa lain yang tersebar di wilayah Indonesia ya, Nak. Lalu selanjutnya, setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Itulah penyebab keragaman budaya Indonesia. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia yang kedua ada bahasa daerah. Bahasa daerah adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Setiap suku bangsa memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Untuk mempersatukannya, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pemersatu bangsa. Nah, bisakah teman-teman memberikan contoh keberagaman bahasa beserta daerahnya? Mas Andri, mungkin mau memberikan contoh? Bahasa Jawa, Pak, mungkin daerah Oh Jawa. ya, benar sekali. Mas Andri sangat cerdas. Bahasa Jawa Ya. termasuk ke dalam contoh keragaman bahasa yang berasal dari daerah Jawa. Biasanya digunakan oleh masyarakat sekitar Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan juga Jawa Timur. Nah, yang selanjutnya ada contoh yang lain. Ada bahasa Sunda, biasanya digunakan untuk masyarakat daerah Jawa Barat. Ada juga bahasa Betawi yang biasanya digunakan untuk masyarakat daerah Jakarta, dan juga yang lainnya yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Andri. Nah, yang selanjutnya bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia yang ketiga yaitu tari daerah. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Nah, berikut adalah contoh-contoh keragaman tarian daerah. Yang pertama ada tari merak dari suku Jawa Barat. Yang kedua ada tari remong dari daerah Jawa Timur. Yang ketiga ada tari pendet yang berasal dari Bali. Yang keempat ada tari kipas yang berasal dari Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir ada tari perang dari Maluku Utara. Ini adalah beberapa contoh yang dapat Bapak sebutkan dari keragaman tarian daerah yang ada di Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia yang keempat yaitu pakaian adat. Penduduk daerah biasanya menggunakan pakaian adat dalam acara tertentu. Contohnya saat acara pernikahan atau tradisi daerah setempat. Nah, contoh-contoh keragaman pakaian adat yang bisa Bapak sebutkan yaitu ulos berasal dari Provinsi Sumatera Barat, teluk Belanga dari Kepulauan Riau, kebaya dari Jawa Barat, dan juga baju cele dari Maluku. Nah, yang selanjutnya bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia yang kelima ada rumah adat. Setiap suku bangsa memiliki rumah adat yang berbeda dengan fungsi dan maknanya yang berbeda pula. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi bentang alam, wilayah setempat, dan adat istiadat daerah. Nah, di sini Bapak akan mencontohkan beberapa contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama ada rumah gadang dari Sumatera Barat. Yang kedua ada rumah kebaya dari DKI Jakarta. Yang kedua ada Gapura Candi Bentar yang berasal dari Provinsi Bali. Dan juga rumah kasepuan yang berasal dari Jawa Barat. Nah, dari pembelajaran hari ini anak-anak dapat kita simpulkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keragaman. Sudah sepatutnya kita bangga dan menghargai kebinekaan tersebut. Berikut ini adalah sikap-sikap yang harus kita terapkan untuk menghargai keberagaman tersebut.
Pertama, menerima keragaman suku bangsa lain dalam pergaulan sehari-hari, meskipun mereka memiliki kebiasaan dan juga adat istiadat yang berbeda. Yang kedua, kita tidak boleh menjelek-jelekkan, menghina, dan juga merendahkan suku bangsa lain. Nah, begitu anak-anak kegiatan pembelajaran yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan berdoa. Nah, namun sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mengirimkan tugas melalui WA Group ya anak-anak. Tolong nanti dikerjakan dan dikirimkan melalui WA Group. Siapa? Nah, pada pagi hari ini kita sudah sampai pada penghujung kegiatan pembelajaran. Mari kita tutup dengan berdoa. Adakah dari anak-anak yang bisa membantu Bapak untuk memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pagi hari ini? Ayo silakan. Ada yang mau memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran? Baik, kalau tidak ada, Bapak tutup saja. Semoga kegiatan pembelajaran pagi hari ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Makasih, Pak.